Baiklah, kita akan membahas terkait dengan materi accounting for merchandising operation. Di sini terdapat 8 pokok poin pembahasan. Yang pertama ada aktivitas dan alur operasi perusahaan dagang. Kemudian yang kedua sistem pencatatan perpetual dan periodik. Kemudian yang ketiga ada biaya pengiriman. Kemudian yang keempat ada pengembalian barang dan pengurangan harga. Kemudian yang kelima diskon dalam akuntansi persediaan. Kemudian keenam jurnal khusus akuntansi perusahaan dagang. Kemudian yang ketujuh jurnal penyesuaian akuntansi perusahaan dagang, laporan keuangan akuntansi perusahaan dagang. Kemudian yang kedelapan ada beberapa contoh soal latihan. Perusahaan dagang, perusahaan yang membeli barang dagang dengan tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang terlebih dahulu. Adapun aktivitas dan alur operasi perusahaan dagang antara lain kegiatan pokoknya 1. Melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang baik tunai maupun kredit. Kemudian kedua, melakukan penyimpanan barang setelah pembelian dan sebelum barang dijual. Kemudian yang ketiga, melakukan transaksi retur pembelian dan retur penjualan jika diperlukan. Kemudian yang keempat, pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagangan. Kemudian yang kelima, terdapat perhitungan harga pokok penjualan untuk menentukan laba atau rugi. Kemudian yang keenam, beban operasionalnya terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi umum. Perusahaan dagang dalam kegiatan operasinya akan menimbulkan akun-akun baru antara lain sebagai berikut. Kemudian jelaskan perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur dari segi persediaannya. Kemudian aktivitas perusahaan dagang. Yang pertama ada grocer wholesaler, menjual kepada pengecer atau retailer, kemudian baru diberikan kepada konsumen. Hasil utama perusahaan dagang ialah pendapatan atas penjualan. Laba kotor sama dengan pendapatan dikurang HPP. Kemudian laba bersih sama dengan laba kotor dikurang beban operasi. Alur operasi dan alur biayanya. Alur operasi bisa teman-teman lihat. Kemudian untuk alur biayanya semuanya mengalur ataupun mengarah kepada cost of goods available for sale. Catatan, perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual ataupun sistem periodik untuk mempertimbangkan persediaan. Kemudian yang kedua, ada beberapa pengertian yang terdapat dalam perusahaan dagang. Yang pertama itu ada persediaan barang dagang awal, kemudian ada persediaan barang dagang akhir, kemudian yang ketiga ada biaya barang yang dibeli, kemudian yang keempat ada harga pokok penjualan, yang kelima ada persediaan barang dagangan yang siap dijual, kemudian yang terakhir ataupun yang keenam yaitu penilaian persediaan. Kemudian yang ketiga, sistem pencatatan persediaan barang dagang. Dalam suatu perusahaan dikenal dengan dua sistem yang mana sangat menentukan bagaimana persediaan dalam pencatatan akuntansi. Adapun dua sistem pencatatan persediaan barang dagangnya ini, yang pertama sistem perpetual, dapat pula disebut dengan metode buku, yaitu sistem di mana setiap transaksi yang menimbulkan nilai persediaan yang masuk dan keluar akan dicatat dalam kartu persediaan. Kemudian yang kedua ada sistem periodik, sistem yang mana setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan secara fisik. Untuk menentukan jumlah persediaan akhir dihitung dengan mengalihkan jumlah barang yang tersisa dengan harga pokok penjualan per unit. Agar lebih jelas mengenai perbedaan antara sistem pencatatan perpetual dan sistem periodik dapat dilihat di tabel berikut ini. Sistem pencatatan persediaan kita bagi menjadi 3 bagian kolom, yaitu untuk nomor ataupun sistem perpetual dan sistem periodik. Yang pertama, pada sistem perpetual, setiap transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan langsung mempengaruhi nilai persediaan dan melibatkan akunnya. Pada sistem periodik, setiap transaksi yang berhubungan dengan barang dagang tidak menggunakan akun inventory, melainkan purchase. Kemudian yang kedua, pada sistem perpetual, perusahaan menggunakan kartu persediaan untuk mencatat mutasi atau perubahan nilai persediaan barang dagang, sehingga nilai persediaan dan harga pokok penjualan dapat diketahui
setiap saat dengan melihat kartu persediaan. Kemudian pada sistem periodik, perusahaan tidak menggunakan kartu persediaan barang dagang, sehingga nilai ending inventory ataupun persediaan barang dagangan akhir didapat dari perhitungan fisik. Kemudian pada sistem perpetual, perusahaan tidak wajib melakukan perhitungan fisik pada setiap akhir periode. Akan tetapi pada sistem periodik, perusahaan wajib membuat penyesuaian terkait beginning inventory dan memunculkan nilai ending inventory. Kemudian pada sistem perpetual, jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan barang dagang baru akan dimulai ataupun dibuat apabila hasil perhitungan fisik berbeda dengan kartu persediaan. Kemudian pada sistem periodik, perhitungan fisik wajib digunakan untuk menentukan nilai barang dagang yang masih tersisa. Catatan perhitungan fisik dilakukan dalam metode pencatatan pada sistem perpetual untuk memastikan kebenaran pencatatan yang ada pada kartu, kemudian pada sistem periodik untuk menentukan nilai barang dagangan akhir. Adapun perbedaan pencatatan transaksi sistem periodik dan sistem perpetual, kita bagi menjadi 4 kolom, yaitu yang kolom nomor, kemudian transaksi, sistem periodik, dan sistem perpetual. Transaksi yang pertama, pembelian barang dagangan atau tunai, baik tunai maupun kredit. Pada sistem periodik, itu dijurnalkan pembelian pada kas atau utang dagang. Kemudian pada sistem perpetual, persediaan barang dagang pada kas atau utang dagang. Kemudian transaksi yang kedua, yaitu pelunasan utang dalam periode diskon. Pada sistem periodik, utang dagang pada potongan pembelian, kemudian kas atau utang dagang. Kemudian pada sistem perpetual, utang dagang pada persediaan barang dagang, kemudian kas atau utang dagang. Kemudian transaksi yang ketiga, retur pembelian dan pengurangan harga atau pembelian tunai maupun kredit. Pada sistem periodik, kas atau utang dagang pada retur pembelian dan pengurangan harga. Sedangkan pada sistem perpetual, kas utang atau utang dagang pada persediaan barang dagang. Kemudian transaksi yang keempat, pembayaran biaya angkut oleh pembeli. Pada sistem periodik dijurnalkan freight in pada kas, sedangkan pada sistem perpetual persediaan barang dagang pada kas. Kemudian transaksi yang kelima, penjualan tunai atau kredit. Pada sistem periodik, kas atau piutang dagang pada penjualan. Kemudian untuk sistem perpetual, kas atau piutang dagang pada penjualan. Kemudian harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Kemudian transaksi yang keenam, penerimaan piutang dalam periode diskon. Untuk sistem periodik akan dijurnal kas potongan pembelian pada piutang dagang. Sedangkan pada sistem perpetual, kas potongan pembelian pada piutang dagang. Kemudian yang ketujuh, retur penjualan dan pengurangan harga atau penjualan tunai dan kredit. Pada sistem periodik, retur penjualan dan pengurangan harga pada kas atau piutang dagang. Sedangkan di sistem perpetual, retur penjualan dan pengurangan harga pada kas piutang dagang, kemudian persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Kemudian yang keempat, biaya pengiriman ketentuan penjualan atau freight. Yang pertama ada FOB shipping point, adalah syarat jual beli yang mana tanggung jawab penjual terhadap barang yang ia jual akan selesai di tempat penjualan berlangsung, sehingga segala biaya yang dikeluarkan akan menjadi tanggung jawab oleh pembeli. Kemudian yang kedua, FOB destination point, adalah syarat jual beli yang menyatakan proses jual beli baru akan selesai setelah barang sampai di gudang atau di tangan pembeli, sehingga segala tanggung jawab ataupun biaya atas barang tersebut menjadi tanggung jawab penjual. Catatan, FOB shipping point adalah biaya angkut akan dibayar oleh pembeli, sedangkan FOB destination point, biaya angkut akan dibayar oleh penjual. Kemudian biaya operasional adalah biaya pengangkutan yang dikeluarkan oleh penjual, merupakan biaya operasional. Berikut contoh dari masing-masing sistem. Pada tanggal 22 Juli 2019, PT Duta membeli barang dagang secara tunai kepada PT Himasi sebesar 2 juta rupiah. Buatlah jurnal umum dengan sistem periodik dan perpetual. Adapun pada sistem periodik akan menjurnalkan pembelian pada kas sebesar masing-masing 2 juta rupiah. Kemudian pada sistem perpetual
akan menjurnalkan persediaan barang dagang pada kas senilai Rp2.000.000. Kemudian yang kelima, pengembalian barang dan pengurangan harga, return and allowance. Barang yang dibeli kalanya tidak sesuai dengan pesanan, maka barang tersebut dapat dikembalikan kepada penjual atau dilakukan pengurangan harga pembelian. Yang pertama ada pembelian atau return, kemudian yang kedua pengurangan harga. Berikut contohnya untuk contoh 1 dan contoh 2. Kemudian yang keenam, diskon dalam akuntansi persediaan. Yang pertama, syarat pembayaran. Syarat pembayaran yang biasanya berlaku dalam transaksi jual beli antara lain sebagai berikut. Ada pembayaran tunai atau cash, kemudian pembayaran kredit on account. Adapun syarat-syarat pembayaran yang tercantum dalam faktor ataupun pembelian dan penjualan kredit antara lain sebagai berikut. Syarat N/30 artinya pembeli harus melunasi harga barang paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Kemudian yang kedua, syarat 2/10 N/30 artinya pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% apabila ia melunasi harga barang paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi, atau pembeli melunasi harga barang dalam kurun waktu 30 hari setelah tanggal transaksi tanpa mendapatkan potongan. Kemudian yang ketiga ada syarat EOM atau end of month, artinya harga bersih faktur harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan dan pihak penjual tidak memberi potongan tunai kepada pembeli. Kemudian yang terakhir, syarat 2/15 EOM, artinya jika pembayaran dilakukan dalam waktu 15 hari maka pembeli akan mendapatkan potongan 2%, sedangkan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan. Berikut contohnya. Dapat teman-teman simak. Di sana ada syarat 2/10 N/30. Langsung saja. Jumlah harga dalam faktur itu senilai Rp4.000.000. Kemudian potongan tunai sebesar 2% dikalikan 4 juta sama dengan Rp80.000. Jumlah yang harus dibayar sama dengan merupakan 4 juta dikurang dengan Rp80.000. Maka didapatlah Rp3.920.000. Kemudian dijurnalkan ke dalam jurnal umum. Utang dagang senilai Rp4 juta pada kas senilai Rp3.920 pada potongan pembelian senilai Rp80.000. 7. Jurnal khusus akuntansi perusahaan dagang. Terdapat 5 jenis jurnal. Ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, penerimaan, pengeluaran kas, dan jurnal umum. Untuk masing-masing kegunaannya sendiri itu berbeda-beda. Bentuk jurnal khusus. Tidak ada bentuk standar untuk jurnal khusus. Bentuk jurnal khusus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, terutama nama-nama akun yang dibuat pada kolom tersendiri. Berikut ini adalah contoh bentuk jurnal khusus yang standar diakui oleh banyak perusahaan dagang dalam pencatatan transaksi. Format tabel penerimaan kas. Terdiri dari kolom date, note, description, ref, kemudian pada kolom debit itu terbagi menjadi 3, cash, sales discount, dan COGS. Sedangkan pada kolom kredit, akun receivable, sales, HPP, kemudian ada kolom serba-serbi terbagi lagi menjadi 3, yaitu akun name, akun number, dan amount. Sedangkan format tabel pengeluaran kas itu terdiri dari kolom date, nota, description, ref, kemudian terdapat kolom debit itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu akun payable, kemudian kolom serba-serbi, akun name, akun number, amount. Kemudian pada kredit, purchase discount, PPN income, dan cash. Untuk format tabel jurnal pembelian, yaitu terdiri dari kolom date, nota, description, ref. Kemudian pada kolom debit terbagi menjadi 3, yaitu purchase, inventory, PPN income. Kemudian pada kolom kredit yaitu akun payable. Untuk format tabel jurnal penjualan, yaitu terdiri dari date, nota, description, ref. Kemudian untuk kolom debit itu yaitu akun receivable, COGS. Kemudian
pada kolom kredit itu sales, inventory, kemudian ada PPN outcome. Untuk format tabel jurnal umum terdiri dari kolom date, description, ref, debit, dan kredit. Adapun langkah-langkah penjurnalan jurnal khusus antara lain sebagai berikut. Kita mengidentifikasi bukti dan jenis transaksi, kemudian menggunakan jurnal khusus yang sesuai dengan jenis transaksinya. Kemudian jika akun yang di debit atau kredit tidak tersedia kolomnya, maka dicantumkan di kolom serba-serbi. Kemudian menjelang aktivitas pemindah bukuan untuk masing-masing akun yang disediakan kolom tersendiri, jumlahnya nilai per kolom. Kemudian untuk masing-masing jurnal khusus, total debit dan debit harus sama dengan total kredit. Kemudian pemindah bukuan ke buku besar utama untuk akun yang mempunyai kolom tersendiri. Tabel perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Di sini terbagi menjadi keterangan, kemudian perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus. Bentuk pemindahan ke buku besar, baik dari bentuk untuk jurnal umum terdiri dari 2 lajur kolom, kemudian untuk jurnal khusus terdiri dari banyak lajur kolom. Kemudian pemindahan ke buku besar pada jurnal umum dilakukan setiap transaksi terjadi, kemudian untuk jurnal khusus dilakukan secara kolektif atau berkala. Kemudian dari segi pencatatan, pada jurnal umum semua transaksi harus dicatat dan secara kronologis. Kemudian pada jurnal khusus hanya mencatat transaksi-transaksi yang sejenis atau sering terjadi. Kemudian dari segi pencatatan, pada jurnal umum dapat dilakukan oleh 1 orang, kemudian untuk jurnal khusus dapat dilakukan oleh beberapa orang. Kemudian penggunaannya sendiri, pada jurnal umum hanya pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang kecil yang transaksinya sedikit. Kemudian untuk jurnal khusus hanya dilakukan pada perusahaan yang skala besar dengan transaksi yang banyak. Adapun contoh jurnal pembelian. Transaksi pembelian tanggal 5 Juli, faktur nomor M01 dibeli barang dagang dari UD Melati seharga Rp1.200.000 dengan syarat N/30. Kemudian pada tanggal 8, faktur nomor L015 telah dibeli perlengkapan dari toko UD Laksana senilai Rp600.000. Adapun toko Nusantara, jurnal pembeliannya periode bulan Juli. Bisa teman-teman lihat, kita masukkan untuk nomor faktur, kemudian akun yang dikredit yaitu UD Melati, kemudian ada keterangan kolom pembelian yaitu Rp1.200.000 dan pada kolom kredit akun payable Rp1.200.000. Kemudian tanggal 8 Juli kita masukkan lagi nomor faktur, kemudian akun yang dikredit yaitu UD Laksana, kemudian kita masukkan di nama akun, peralatan toko, kode referensinya itu 117 dan jumlah Rp600.000. Kemudian kita masukkan di kolom kredit yaitu Rp600.000 pada akun payable. Contoh untuk jurnal pengeluaran. Transaksi yang terjadi pada UD Jaya Maju selama bulan Februari 2016. Bisa teman-teman lihat begitu transaksinya. Kemudian untuk contoh untuk jurnal penjualan hampir sama seperti yang tadi. Kita masukkan dari keterangan ataupun informasi yang ada pada soal dan dimasukkan di dalam jurnal penjualan. Kemudian untuk contoh jurnal penerimaan kas, jika pada akun di kredit tidak terdapat namanya, maka dimasukkan pada kolom serba-serbi dan kita tuliskan akun name ataupun akun numbernya. Contoh untuk jurnal umum seperti ini, ada 2 transaksi pada tanggal 15 dan 25. Harus dicatatkan ataupun dimasukkan dengan keterangan ataupun nilai yang sama ataupun balance. Jurnal penyesuaian. Jika sistem periodik nilai persediaan akhir diketahui dari perusahaan, melakukan perhitungan fisik antara nilainya
akan dimunculkan pada jurnal penyesuaian dengan jurnal persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Jika sistem perpetual, jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan barang dagang baru akan dimulai atau dibuat apabila hasil perhitungan fisik berbeda dengan kartu persediaan. Maka jurnal penyesuaian dibuat dengan jurnal jika nilai persediaan lebih kecil dari kartu persediaan daripada hasil perhitungan fisik, maka di jurnal persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Kemudian jika nilai persediaan lebih besar di kartu persediaan daripada hasil perhitungan fisik, maka dijurnalkan dengan cara harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Yang kesembilan yaitu harga pokok penjualan akuntansi persediaan. Untuk sistem pencatatan perpetual, nilai harga pokok penjualan dapat diketahui melalui nilai kartu persediaan. Sedangkan untuk sistem periodik yang tidak menggunakan kartu persediaan, harga pokok penjualan dapat diketahui dengan cara persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan barang dagang akhir. Berikut adalah contoh soal untuk pengerjaan menghitung harga pokok penjualan pada sistem periodik. Kemudian 10. Laporan keuangan akuntansi perusahaan dagang. Laporan keuangan atau financial statement adalah hasil akhir dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi. 1. Laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi. Penyajian laporan laba rugi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tahap langsung single step dan tahap ataupun bentuk bertahap. Berikut adalah contoh penyajian laporan laba rugi secara singkat. Kemudian laporan perubahan modal atau capital statement. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan adanya perubahan modal. Adapun hal-hal yang berkaitan ataupun diperhitungkan dalam penyusunan laporan perubahan modal adalah sepemilik atau prive sebagai berikut. 1. Besar modal awal periode, kemudian 2. Besar laba atau rugi usaha, kemudian ketiga besar pengambilan pribadi, keempat besar investasi tambahan dari pemilik, kelima besar modal akhir periode. Laporan perubahan modal hanya lazim berlaku dibuat pada perusahaan perseorangan, persekutuan ataupun firma, sedangkan pada perusahaan berbentuk perseroan terbatas tidak dilakukan. Kemudian ketiga, laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode, yaitu laporan tentang besarnya harta utang modal pada perusahaan. Penyusunan laporan neraca pada perusahaan dagang caranya sama seperti penyusunan ataupun menyusun laporan neraca dalam perusahaan jasa dan disusun sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Berikut adalah contoh pengerjaan ataupun laporan posisi keuangan. Kemudian 11. Pencatatan akuntansi jurnal penutup. Dalam pencatatan transaksi, penutup menggunakan akun ikhtisar laba rugi harus dibuat meliputi transaksi-transaksi sebagai berikut. Yang pertama, penutupan akun-akun pembelian termasuk akun kontrak ke ikhtisar laba rugi dapat pula dipisah dengan akun kontraknya. Kemudian yang B, penutupan akun-akun penjualan termasuk akun kontrak ke ikhtisar laba rugi dapat pula dipisah dengan akun kontraknya. Kemudian C, penutupan akun-akun biaya ke akun ikhtisar laba rugi. Kemudian D, penutupan akun-akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Kemudian E, penutupan akun ikhtisar laba rugi ke akun modal jika bentuk perusahaan perseorangan. Kemudian F, penutupan akun prive ke akun modal jika bentuk perusahaan perseorangan dan menutup akun dividen ke akun saldo laba ditahan. Baiklah, yang pertama itu ada tata cara untuk menutup akun-akun transaksi pembelian termasuk akun-akun kontrak ke akun real ataupun ILR, ikhtisar laba rugi.
Kemudian bisa teman-teman lihat kemudian yang ke-12 yaitu neraca saldo setelah penutupan dalam akuntansi. Pada pencatatan neraca saldo setelah penutupan untuk siklus perusahaan dagang umumnya sama dengan perusahaan jasa. Yang membedakannya hanya ada beberapa akun tambahan yang timbul akibat kegiatan perusahaan dagang seperti merchandise, inventory, retained earning, dan lainnya. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali.